Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu dan Zizi Syahab. Seperti biasa dalam acara kesayangan kita di Berita Islami masa kini. Kita udah lama gak ketemu, Wisnu, jadi terlihat tidak kompak. Tapi hari ini kelihatan semangat, Wisnu. Alhamdulillah, karena apa, hari ini berhubungan dengan hari batik ya? Kayaknya, tapi kita agak-agak nggak batik tapi ya. Iya. Tapi kamu motifnya sedikit batik kok. Bisa nyambung ya. Bisa nyambung ya. Nah pemirsa, hari ini kita ada beberapa pembahasan. Dan pembahasan pertama kita adalah tentang misteri Laut Hitam. Misteri Laut Hitam, langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Misteri penemuan di dasar Laut Hitam. Mungkin sudah banyak dari kita yang mengetahui tentang sebuah laut yang dinamakan Laut Hitam. Laut Hitam adalah sebuah laut yang terletak di antara Eropa Tenggara dan Asia Kecil. Dia terhubungkan dengan Laut Tengah oleh Bosporus, Laut Marmara, dan Laut Azov oleh Selat Kerch. Negara yang berbatasan dengan Laut Hitam adalah Turki, Bulgaria, Romania, Ukraina, Rusia, dan Georgia. Dalam bahasa Inggris orang menyebutnya dengan Black Sea, sedang orang lokal menyebutnya Kara Deniz. Dalam bahasa Turki, Kara artinya hitam dan Deniz artinya laut, sehingga jika digabung menjadi Laut Hitam. Pemirsa, ketika kita mendengar nama Laut Hitam, tentu saja yang terbayang di pikiran kita adalah air laut tersebut berwarna hitam. Namun, tahukah Anda bahwa pada kenyataannya warna air laut hitam tidaklah hitam seperti yang dibayangkan banyak orang? Dari kejauhan, warnanya memang sedikit gelap. Bisa jadi dari sinilah asal mulanya orang menyebut laut itu dengan nama Laut Hitam. Banyak faktor yang diduga sebagai penyebab hitamnya warna laut tersebut. Salah satu faktornya diperkirakan karena lapisan hidrogen sulfida yang terdapat di sekitar 200 meter di bawah permukaan laut dan didukung oleh populasi mikroba yang unik, lalu menghasilkan sedimen hitam. Banyak peneliti menyebutkan sedimen hitam ini disebabkan oleh oksidasi anaerobik metana, sehingga laut tersebut terlihat berwarna hitam. Faktor lain mengapa laut itu dijuluki Laut Hitam adalah letak geografisnya yang sering diselimuti awan. Cuaca di daerah Laut Hitam sering berubah dan suhunya cenderung dingin. Jadi kalau orang berharap mendapatkan cuaca yang panas di pesisir, maka hal itu tidak akan Anda dapatkan di Laut Hitam. Oleh karena langit sering dihiasi oleh awan yang gelap, pantulannya di air akan terlihat gelap juga. Hal ini juga menjadi kemungkinan besar asal mula warna hitam yang dijuluki untuk laut ini. Menurut orang lokal yang tinggal di sekitarnya, orang tidak berani mandi dan berenang di situ karena cuacanya yang sering berubah sehingga membuat orang harus waspada. Selain itu, ombak bisa tiba-tiba menjadi besar dan membahayakan keselamatan jiwa. Pemirsa, selain namanya yang unik, ternyata Laut Hitam menyimpan misteri yang masih terus digali hingga saat ini. Salah satu temuan yang menggemparkan adalah penemuan sungai besar di bawah Laut Hitam yang dilakukan oleh ilmuwan Inggris. Sungai itu terletak di kedalaman 115 kaki dengan lebar setengah mil. Sungai bawah laut yang ditemukan di Laut Hitam ini merupakan satu-satunya sungai yang masih aktif yang pernah ditemukan di dasar laut. Terletak di Selat Bosporus dan alirannya berawal dari Mediterania sampai ke Laut Hitam. Perbedaan kadar garamnya menyebabkan aliran sungai membentuk alur-alur dan genangan yang cukup dalam. Para ilmuwan memperkirakan sungai ini merupakan sungai ke-6 terbesar di dunia. Aliran sungai itu membawa sedimen dan air yang sangat asin. Aliran sungai yang belum diberi nama ini lebih besar 350 kali ketimbang aliran sungai Thames di Inggris. Jumlah air asin yang mengalir pada sungai bawah laut itu sekitar 22.000 meter kubik atau 10 kali lebih besar dari sungai terbesar Eropa, Rhine. Lalu adakah perbedaan sungai di dasar laut dengan sungai di daratan? Parsons, selaku pemimpin tim peneliti dari Sekolah Tinggi Ilmu Bumi dan Lingkungan Universitas Leeds menuturkan, kepadatan air di sungai bawah laut itu lebih padat dari air laut di sekitarnya. Hal itu terjadi karena air sungai tersebut memiliki salinitas yang lebih tinggi dan membawa begitu banyak sedimen. Dia juga mengatakan, sungai tersebut mengalir dari beting laut dan keluar melalui daratan abisal, seperti halnya sungai yang ada di daratan. Daratan abisal di laut mirip seperti di gurun pasir. Bedanya, daratan air ini bisa menyediakan nutrisi dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk makhluk hidup di dalamnya. Nutrisi dan bahan-bahan yang dikandungnya memiliki peran yang penting, seperti arteri yang memberikan kehidupan di laut dalam,
Perbedaan utama sungai di bawah laut ini menurutnya adalah aliran airnya berlawanan arah dengan sungai-sungai di daratan. Misteri yang dimiliki Laut Hitam tak berhenti sampai di situ. Selain penemuan sungai bawah laut, ditemukan juga struktur bangunan dan kayu pada kedalaman beberapa ratus kaki dari permukaan laut. Dengan menggunakan robot bawah air, para peneliti memperkirakan usia bangunan ini adalah sekitar 7.500 tahun. Penelitian ini dilakukan oleh sekelompok peneliti underwater surveyors yang diketuai oleh Dr. Robert Ballard. Dia jugalah yang telah menemukan kapal Titanic. Mereka memperkirakan bangunan tua itu dahulunya adalah sebuah perkampungan yang tenggelam akibat banjir besar yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dr. Ballard menyatakan bangunan yang ada di dasar Laut Hitam itu disebabkan oleh banjir besar yang terjadi ribuan tahun silam. Dalam teorinya, dia menjelaskan apabila zaman es berakhir 12.000 tahun yang lalu, gletser mulai mencair. Kawasan timur Mediterania yang terputus dari Laut Hitam telah menyebabkan Laut Hitam tidak tenggelam oleh air, walaupun permukaan air laut yang lain telah naik. Hal ini menyebabkan pada sekitar 7.000 tahun yang lalu, genangan awal di Bosporus telah terpecah dan menyebabkan air di Laut Mediterania melimpah ke timur menjadi Laut Hitam. Kekuatan limpahan air tersebut diperkirakan 10.000 kali daripada air terjun Niagara. Maka banjir besar tersebut menyebabkan kawasan daratan yang sangat luas berubah menjadi dasar laut. Sungguh luar biasa, keajaiban dunia yang patut untuk kita renungi dan resapi untuk mengenal keagungan Tuhan. Betapa tidak, secara logika dan nalar, mana mungkin ada sungai di bawah laut? Selain karena elemen airnya berbeda, juga posisi sungai tersebut yang letaknya di bawah laut. Pemirsa, penelitian mengenai sungai di bawah laut sebetulnya sudah dijelaskan puluhan abad yang lalu. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Dalam surat tersebut, Allah telah memberitahu dan menunjukkan kekuasaannya, bahwa ada sungai di bawah laut yang di antara keduanya ada batas yang menghalangi air laut, tidak bisa bercampur dengan sungai, meskipun letak laut di atas sungai. Demikian juga sebaliknya, Maha Besar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat yang lain, Allah juga menegaskan dalam firman-Nya yang artinya, Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Pemirsa, demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya kepada kita jauh sebelum adanya penelitian yang menemukan sungai di bawah laut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu menerangkannya di dalam Al-Quran, dan itu merupakan petunjuk bagi kita yang beriman dan berpikir bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh nyata. Maka tidak ada satupun yang mengingkari firman Allah tersebut. Subhanallah, tapi awalnya dia aku kira emang bener-bener Laut Hitam tuh warnanya hitam. Tapi ternyata karena ada mikroba, populasi mikroba, terus menghasilkan spedimen berwarna hitam, terus jadinya gitu deh. Jadi kalau dilihat dari jauh terlihat hitam, tapi kalau kita deketin ternyata nggak hitam warnanya. Bener banget. Gitu. Memang sama seperti Zizi, aku tadi berpikir bahwa memang Laut Hitam ini adalah memang asli warna hitam semua. Ternyata memang bukan ya tadi ya. Memang terlihat seperti warna hitam. Dan satu lagi memang kita harus mengakui dan mensyukuri bahwa ini adalah salah satu bentuk ciptaan Allah yang begitu luar biasa, Laut Hitam. Di dalamnya juga ada satu penemuan di mana ada sungai, dan sungainya adalah salah satu sungai terbesar di dunia ya. Sungai yang ke-6 kalau tidak salah tadi disebutkan ya. Dan itu memang Masya Allah luar biasa sekali. Inilah adalah salah satu bentuk ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Subhanallah. Dan tadi satu lagi ternyata ada bangunan yang ditemukan berabad-abad yang lalu, dan ternyata itu sepertinya peninggalan Nabi Nuh. Nabi Nuh yang benar sekali Zizi. Dan Zizi, habis ini apa lagi kita? Habis ini kita akan bahas 6 makanan yang diharamkan. 6 makanan yang diharamkan. Tapi habis ini ya? Habis ini, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.